Tadi ada yang bertanya, apakah Pak Anies nanti akan membuat partai politik atau buat ormas? Itu yang saya langsung tanyakan dengan beliau. Saya langsung menanyakan itu dengan beliau. Pak Anies, kami datang dari daerah, pengen minta arahan untuk perjuangan selanjutnya. Karena kami merasa bahwa Pak Anies lah yang pantas memimpin negeri ini, dan kami tidak akan berhenti. Terus saya minta arahan, apa yang harus kami lakukan? Karena di beberapa grup antar provinsi sudah ada yang sudah membuat indikasi partai-partai politik perubahan di bawah kepemimpinan Pak Anies. Jawabnya, Pak Anies bilang begini, Bang Refli, kita tidak akan membuat partai politik, tetapi kita akan buat ormas. Begitu. Seandainya ada pemikir-pemikir tokoh-tokoh kita hari ini, kami berharap secepatnya untuk bisa diskusi dengan Pak Anies terkait dengan ini. Itu yang kami dengar dari Pak Anies langsung. Kemudian yang kedua, saya tanyakan, Pak Anies, kabarnya Pak Anies nanti mau masuk di kabinet. Oh tidak, tidak ada. Beliau tidak menerima dan beliau tidak akan terima diberikan jabatan sebagai menteri apapun. Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu, dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Bunda Mary. Bang Refli silakan direspon sama Bang Ramadan juga. Oke, Bang Rambo dulu. Tuh, dari Bu Yulia, Bunda Mary, dan tadi Ibu lagi, satu lagi. Iya, kalau dalam pandangan saya, sesuatu yang diumumkan oleh Anies Baswedan nanti, itulah dia gitu. Nah, sampai sekarang ini masih dalam wacana ormas dan atau parpol. Kenapa dan atau? Bisa jadi loh ormas jalan juga, parpol dari sini juga jalan. Nah, makanya kita tunggu aja gitu. Jadi kalau kata Bang Refli tadi ada 5 tadi penonton, saya adalah salah satu yang akan ikut aja. Apa yang diputuskan oleh Abah, saya akan ikut. Karena saya sudah menitipkan idealisme saya itu ada di Anies deh gitu loh. Artinya putusan yang akan dia ambil pasti itu udah yang terbaik. Karena kan begini Mbak Mary ya, kalau kita ini kan mempunyai akses ataupun informasi yang sangat terbatas. Tapi kalau seorang Anies, informasinya itu jauh lebih kompleks. Relawannya itu juga bukannya 5-10 tapi ratusan. Dia saring di situ dan tokoh-tokoh. Jadi kelengkapan informasi yang dimilikinya itu yang meyakinkan saya. Udah saya menunggu aja deh gitu loh. Ya, kalau misalnya Anies nggak milih, saya juga nggak milih. Nggak milih apa-apa juga nggak paten gitu loh. Nggak ada masalah gitu loh. Ya kan. Tapi kalau hati nurani, ya saya akan coblos semuanya dan di ujung saya tulis Anies. Gitu loh. Itu untuk memuaskan ini saya. Tetapi kita kan saat ini sedang menunggu dari Ramdan Sabakir dan kawan-kawan di MK. Mana tahu nanti ada kolom keempat kosong, ya. Ya, mana tahu nanti ada kosong di situ, bisa. Ya, kita tentu akan rame-rame kita perjuangkan untuk nyoblos kotak kosong. Bahkan bila perlu teman-teman yang udah nyebrang Ridwan Kamil, nyebrang kepada Pramono, kita minta untuk memilih bersama Anies atau bersama mereka. Kan kita kira begitu, ya kan? Jadi harus balik begitu, ya. Karena kan saya katakan tadi bahwa kalau Anies bikin partai politik ataupun ormas pasti berbeda dengan yang apa yang sudah ada. Coba Ibu Mary bandingkan Anies Baswedan dengan seluruh ketua umum partai politik yang ada. Integritas Anies di atas rata-rata mereka.
Udah pasti itu. Jadi nggak akan mungkin dia akan menjadi korban diancam, dikasih sprindik atau apa. Tidak, percayalah. Anies akan melewati itu dan dia sudah melewati taraf-taraf penekanan-penekanan ancaman apapun. Ancaman apa sih yang nggak dialami oleh Anies? Semuanya sudah gitu ya. Nah, jadi itu ya soal partai politik dan juga soal coblos. Dan yang lain apa Pak ya? Hah? Iya, ya itu juga sama juga. Artinya tidak ada berubah. Kita tunggu. Pasti akan yang terbaik deh. Bahwa nanti itu ormas dan atau parpol kita tunggu saja. Sesuatu nanti yang akan diumumkan, itulah udah jadi. Bukan lagi wacana. Itu kita tunggu. Ya baik Kak. Makasih Bang Rambo. Ustaz Tega mau nambahkan? Baik, tadi Bang Rafli bilang nunggu daripada putusan MK. Insya Allah kita akan tetap nunggu, tapi memang saat ini kita diklirkan bahwa saya akan berada tetap di gerakan coblos semua. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita, perjuangan kita untuk melawan bentuk kezaliman atau kearogansi partai. Ya, kalau tadi Bunda Mary sudah berdiskusi langsung, ya saya rasa itu sudah langsung A1. Artinya sudah langsung dari mulut beliau, yang kita tinggal menunggu saja. Ya, menunggu saja. Memang kalau partai ini agak dilema, bisa nggak 2029 ini Pak Anies mencalonkan? Andaikan memang undang-undangnya nanti dirubah, antara Pilpres dengan Pileg ini dipisah, mungkin akan bisa. Gitu. Tapi kalau Pileg dan Pilpres ini satu seperti kemarin, berarti ambang batasnya pakai yang saat ini. Yang partai kita, yang partai akan dibentuk oleh Pak Anies ya belum punya suara kan begitu. Tapi kalau misalnya antara Pileg dengan Pilpres dipisah seperti sebelum kemarin, ya bisa saja Pileg dulu partai Pak Anies bisa untuk maju, ya kelihatan itu ya dapat thresholdnya berapa kan gitu. Ini memang menjadi satu perjuangan kita bersama. Tapi ingatlah, yang saya pesankan hanya satu, kita istiqomah dalam perjuangan. Karena perjuangan perubahan ini panjang, masih panjang ke depannya. Ya, bangsa negara ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, tadi Bang Refli dengan kawan-kawan luar biasa itu. Ya, di obrak-abrik sama saya kaget ya pas saya datang, apa kata mereka? Ini yang di dalam adalah pengkhianat bangsa, begitu. Yang di dalam ini adalah pemecah belah persatuan dan kesatuan. Dalam hati gue pala lu menyan, gue bilang. Iya, saya sempat marah tadi ya, melihat di videonya tadi saya sangat marah ya, tapi apa daya karena sendiri jawara belum ada yang datang ya, tapi dilindungi juga sama Wercok ya. Tapi inilah satu pelajaran buat kita. Sekali lagi, perjuangan ini butuh pengorbanan, perjuangan ini butuh segalanya. Dan yang pertama, perjuangan adalah butuh kekompakan dan persatuan. Saya mau tanya, siap kompak? Siap bersatu? Jadi jangan ada lagi peristiwa tadi tuh ya. Kita lihat tokoh-tokoh yang benar-benar mereka memikirkan bangsa dan negara ini ya, isunya mereka pemecah belah. Kan lucu. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Saya harap kita yang masih muda-muda ini mau bergerak. Ya, yang tua udah ketahuan lah. Ya, apalagi kalau emak-emak udah turun, udah kelar itu. Ya, jadi emak-emak tetaplah kompak, tetaplah bersatu. Kita semua dalam satu komando Anies Baswedan. Kedepannya seperti apa? Ikutin arahan. Siap ikut arahan? Baik, ini saja tambahan. Sekali lagi, jaga kekompakan, jaga ukhuwah. Terima kasih. Baik, terakhir kita dengar respon dari Bang Refli. Bapak Ibu mohon maaf, kita punya tetangga ada komplain 4:30 udah harus kelar. Kita masih ada satu press conference. Jadi Bang Refli silakan sebagai penutup. Iya, saya jawab ya apa yang bisa saya jawab. Soal wakil presiden itu begini, Bu Dokter juga tanya ke saya. Saya jawab dari sisi idealisme dulu. Kira-kira apakah ibu-ibu berpikir bahwa Prabowo dan Anies itu air yang bisa disatukan? Kalau saya mengatakan
air yang sumbernya dari kecurangan pemilu, masa kita ikut? Makanya saya orang mengatakan satu-satunya barangkali sampai saat ini saya tidak akan ikut apapun yang ditawarkan oleh Prabowo dan Gibran. Prabowo dan titik-titik. Jadi tidak akan. Insya Allah ya, insya Allah istiqomah. Kenapa? Karena saya punya pikiran haram hukumnya, ya, haram hukumnya kita mencampur adukan tadi air kotor dan air bersih. Yang kedua, haram hukumnya kita mendukung atau mengendorse pemimpin yang mendapatkan dengan cara curang. Nah, cuma sebagai warga negara kan tidak mungkin kita bawa senjata, memberontak dan lain sebagainya. Sebagai warga negara kita harus konstitusional, yaitu ya jadi oposisi seperti sekarang ini, mengkritik kebijakan dan lain sebagainya. Termasuk kita lawan kalau ada orang-orang yang kemudian mau membubarkan demokrasi. Jangan salah, demokrasi kita berada dalam ancaman yang luar biasa loh. Karena Prabowo tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Memberantas korupsi dia ngomong, memberantas kemiskinan dia ngomong, kemudian mensejahterakan dia ngomong, tapi menumbuh kembangkan demokrasi nggak pernah ngomong. Bahkan bahayanya dia bilang dia akan ambil semua partai politik dan tidak ada oposisi. Itu yang lebih bahaya lagi. Karena itu kita harus menekadkan diri bahwa kita akan menjadi oposisi dari kekuasaan Prabowo. Udahlah, terimalah nasib kita begini, ya kan? Rezeki itu dari Allah yang Maha Kuasa, bukan dari Prabowo Subianto apalagi Mulyono, ya. Itu satu. Yang kedua adalah saya sudah menyampaikan juga tadi ke tokoh-tokoh bahwa yang namanya Fufu-Fafa itu bisa tidak dilantik berdasarkan hukum, ya, by law, yaitu pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. Undang-undang itu mengatakan bahwa kalau seseorang atau calon presiden wakil presiden itu pernah melakukan perbuatan tercela, maka tidak lagi memenuhi syarat. Pertanyaannya adalah tinggal dites apakah Fufu-Fafa itu perbuatan tercela atau tidak. Ya kan? Karena itu saya tadi ngajak tokoh-tokoh untuk kita ke MPR, meminta MPR untuk tidak melantik Gibran Rakabuming Raka berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. Pertanyaannya adalah kalau seandainya tiba-tiba ada turbulensi politik, ternyata Gibran memang tidak dilantik, siapa calon wakil presidennya? By constitutions, Prabowo Subianto akan mengajukan 2 calon dan 1 calon akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Dan saya tidak berharap salah satunya adalah Anies Baswedan, terus terang saja. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa kalau begitu nanti kita bingung, ya kan? Mengkritik Anies, mengkritik pemerintahan ada Anies, ya kan? Padahal pemerintahannya nggak benar, misalnya zalim. Lebih baik sudahlah, terimalah kodrat kita, jangan seperti partai pendukung perubahan, ya kan? Ya kita mau bersatu, karena itu saya melipir ke istana. Udahlah ya, kita harus konsisten untuk menerima kodrat bahwa kita kalah, kita gentle, dan kita beroposisi. Itu sikap saya ya. Jangan berpikir bahwa kita akan mendapatkan kekuasaan. Rezeki Tuhan yang akan mengatur, bukan Prabowo Subianto. Yang kedua, yang ketiga, soal partai tadi gini. Partai itu bagi saya tidak ada yang gurem, tidak ada yang tidak gurem. Kalau mau jujur, tidak ada partai yang hari ini berhasil. Semua partai itu korup, semua partai itu tidak menjalankan amanahnya. Saya tidak bangga menjadi anggota salah satu partai politik walaupun menang pemilu, karena kita tahu menangnya dengan cara curang. Apa yang mau dibanggakan menang dengan cara curang? Begitu kan? Kita ingin menang dengan cara beradab. Makanya ke depan nanti salah satu yang ingin saya sampaikan ke tokoh-tokoh dan juga perjuangan ke depan, mudahkanlah dan murahkanlah pemilu itu. Mudahkanlah dan murahkanlah pemilu itu, sehingga nanti orang seperti saya dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini bisa menjadi calon anggota DPR. Karena nggak perlu bayar 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, cukup
bermodalkan pada KTP dan kemudian daftar riwayat hidup selesai. Kok bisa begitu? Begini, Ibu dan Bapak sekalian, saya punya ide ke depan. Kalau kita menghindari money politik dan lain sebagainya, maka larang kampanye yang berhadapan seperti ini. Ini Bang Medi di sini mengundang ini aja, dia harus mengeluarkan macam-macam kan? Ini nggak murah, ya kan? Kalau kita kampanye, walaupun kita tidak money politics, ada profesor yang terpilih, ya setiap mengumpulkan massa ada jamuan, ada merchandise dan lain sebagainya. Memang akhirnya tanpa money politik pun akan miliaran keluar. Lalu siapa yang akan menjadi calon anggota DPR tersebut? Orang yang mencari rente, mencari keuntungan. Kan bahaya sekali. Nah, karena itu ke depan kita jangan khawatir soal gurem dan tidak gurem, tapi jadikan partai itu sebagai alat perjuangan. Kalau menjadikan partai sebagai alat perjuangan, sepanjang partai itu lurus, kita tinggal akan belok. Kan begitu. Mau dia menang, tidak menang, ini alat perjuangan. Saya tunjuk film Troy. Bagaimana Achilles memimpin satu kapal dengan bendera hitam, pasukan Myrmidon apa namanya, dalam film The Troy, yang dibintangi oleh siapa? Lupa. Bayangkan pasukan itu ditakuti oleh Sparta, oleh lawannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita punya berapa 500 kursi di DPR, tapi sontoloyo semua yang isinya, ya kan? Koruptor semua yang isinya, orang penakut semua yang mengisinya, orang yang mau kenikmatan kekuasaan nggak ada gunanya, karena partai itu pasti jadi partai sontoloyo, ya kan? Tapi coba ada partai 50 orang, 100 orang tapi jagoan semua, orang yang berani berargumen, berani berdebat, berani untuk menyatakan yang benar, yang hak, dan berani mengatakan yang batil. Itu jauh lebih berharga. Karena itu gunakanlah partai itu. Kan partai itu cuma instrumen saja sesungguhnya. Mau amar ma'ruf nahi munkar banyak sebenarnya lahannya. Cuma ini adalah lahan yang disediakan oleh konstitusi kita untuk berjuang. Tapi apakah Refli Harun tidak menginginkan partai perubahan itu besar? Ingin, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang lurus, dengan cara yang tidak menyogok, tidak money politics. Orang-orangnya keren semua, ya kan? Kita ya semangat pulang dari sini diajak bergabung dengan rakus dengan uang kecil. Ayo. Ada relawan yang memamerkan uangnya lagi. Nauzubillah min zalik, ya kan? Dapat berapa puluh juta atau ratus juta tiba-tiba dia pamerkan. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin orang-orang yang bermartabat semua. Nah, tetapi partai juga harus saling caring each other. Jangan sampai ada teman separtai mati kelaparan. Kita tidak hidup dari partai, kita menghidupi partai, tapi jangan sampai ada teman separtai yang mati kelaparan. Jadi begitu ya prinsipnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya apel kepada Anies, ya kan, sudahlah, lupakanlah soal hura-hura, ya kan. Kan ini mohon maaf nih saya katakan, Pilpres kemarin ini hura-hura, ya kan. Anies merasa barangkali senang sekali dia bisa berkeliling Indonesia, debat sana, debat sini, kemudian. Tapi saatnya sekarang kita membangun sumber daya manusia partai politik. Kita butuh bukan hanya satu Anies Baswedan, tapi kita butuh 10 Anies Baswedan, 100 Anies Baswedan, 200 Anies Baswedan. Sehingga siapapun yang maju di antara kita nggak ada masalah. Bahkan ketika kita misalnya perang, kalau kita lihat perang Badar kan satu-satu itu berkelahi satu-satu. Kaum muslimin itu mau maju semua, nggak ada yang takut, ya kan? Dan itulah yang kita inginkan, bahwa kita punya sosok-sosok yang kuat, yang cerdas, yang berintegritas, yang tidak khawatir kehidupannya. Dan Anies Baswedan banyak sekali, bingung orang, ini mana sih yang bisa ada titik lemahnya? Ternyata nggak ada titik lemahnya. Anies Baswedan dan Baswedan Wati. tidak hanya one, ya. Oke, terakhir ya, apa manfaatnya? Sebentar, apa manfaatnya? Begini Bu, kalau setiap memilih itu kita mau menang, mau ada manfaatnya, kadang-kadang realitas politiknya kan tidak demikian. Kadang-kadang ekspresi politik itu lumayan. Saya kasih contoh, kalau ada putusan MK,
kita nyoblos kolom kosong dan menang ada manfaatnya, yaitu pilkada tahun depan Anies bisa nyalon, begitu kan? Kalau tidak ada putusan MK, kita gercos, kita golput, tetap saja memang 1, 2, 3 itu menang salah satunya. Tetapi paling tidak kita menunjukkan kepada mereka kami tidak tergoda untuk ikut mereka seperti teman-teman kita Iwan Tarigan, Laude Basir, seterusnya muslimin. Kita orang yang punya sikap, kita orang yang tidak takut miskin dan tidak takut lapar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tetap menghormati Bapak Ibu semua di sini.